Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen malam hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 127, ayat 1-5, yang berbunyi demikian. Nyanyian Ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya, pada waktu tidur. Sesungguhnya, anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya, dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu, apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saudaraku, Tuhan memberi pengertian, siapakah yang dimaksudkan dengan anak panah tersebut. Yang pertama, anak panah tersebut berbicara tentang anak-anak muda, sesuai dengan kitab Mazmur pasal 127, ayat 4 dan 5. Tetapi, anak-anak muda yang bagaimanakah yang dimaksud? Yaitu, anak-anak muda yang dekat dengan wajah Bapa Gembala, artinya, anak-anak muda yang menghidupi DNA, restorasi Pondok Daud, daripada Bapa Gembala. Anak-anak muda inilah, yang akan dilesatkan dari tabung panahnya Gembala. Hari-hari ini, kita sedang memasuki tahun paradigma yang baru, yang mana salah satu ayat emas yang didapatkan, adalah dari kitab Filipi pasal 3, ayat 13 dan 14, yang berbunyi demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan, untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah, dalam Kristus Yesus. Saudaraku, Rasul Paulus, saat ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, ia mengalami perubahan paradigma. Ia bangkit dari kehidupannya yang lama, ia menganggap apa yang dahulu keberuntungan, dianggapnya sebagai sampah. Ia menguburkannya bersama-sama dalam kematian manusia lamanya, bersama dengan Kristus, dan kemudian ia berlari-lari kepada tujuan, untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah, dalam Kristus Yesus. Bukankah kita generasi Yeremia yang sempurna? Kita juga berpikir demikian, bahwa kita telah mati, dan dikuburkan bersama dengan Kristus, dan telah bangkit pula. Saya percaya, tidak kebetulan juga, bahwa penglihatan mengenai anak panah tersebut, dilihat di Garden Tomb, tempat Tuhan Yesus dikuburkan dan bangkit. Kita adalah the last runner, pelari-pelari terakhir, yang berlari di putaran terakhir, untuk menyambut kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Pelari-pelari inilah,
ibarat anak-anak panah yang melesat tersebut. Kitab Mazmur pasal 127, ayat 5, berkata, bahwa orang yang telah membuat penuh tabung panahnya, dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu, apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Pintu gerbang, pada waktu zaman dulu, adalah tempat di mana orang mengadili, tempat untuk orang-orang mengambil keputusan, membuat perjanjian, dan juga tempat untuk orang-orang bertransaksi. Saya percaya, untuk saat ini, pintu gerbang tersebut dapat kita tafsirkan sebagai ketujuh gunung yang ada di kehidupan umum, yaitu gunung kesenian dan hiburan, gunung bisnis, gunung gereja, gunung pelayanan untuk orang-orang miskin, gunung pendidikan, gunung keluarga, dan gunung pemerintahan. Tuhan mau agar seperti anak panah tersebut, dan seperti Rasul Paulus, kita berlari-lari untuk menyelesaikan kehendak Bapa yang spesifik dalam hidup kita pada gunung-gunung yang Tuhan telah tempatkan. Dalam kitab Filipi pasal 3, ayat 10-15, berkata demikian, "Yang kukehendaki, ialah mengenal Dia, dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati." Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan, untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi, dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita, yang sempurna, berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Berbahagialah orang yang mendengarkan, dan yang melakukan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan, melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan, kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan.
Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.